Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Public Menilai. Yang baru bergabung silakan tekan like dan subscribe dulu karena semua itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Ubur-ubur, ikan lele, waduh ya. Roy Suryo CS Mudiar le. Ya, di mana Pak Jokowi sudah diperiksa oleh Bareskrim guys ya, dan Pak Jokowi juga mengambil ijazah, dan juga Pak Jokowi di sini mengatakan ya, sebenarnya Pak Jokowi itu kasihan ya sama mereka ya, tapi ya ini karena sudah keterlaluan guys ya, jadi Pak Jokowi lanjut proses hukum coy. Wah mantap Pak ya. Agar orang-orang yang membuat gaduh di negeri ini guys ya, mus ya, mus ya. Ya, bagaimana guys, kalian sepakat nggak ya? Kalau sepakat silahkan tulis di komentar sepakat bang ya. Pastinya guys, Pak Jokowi itu taat hukum ya, tidak seperti orang-orang itu guys ya, alasannya ke luar negeri ya, mau periksa sakit. Mau periksa atau panik guys ya, apakah sekarang sudah ada di Indonesia guys ya, atau di dalam kamarnya coy? Penjelasan dari Pak Jokowi ya, langsung nonton videonya. Ketua PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya atau tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Betul Pak. Saya kasihan. Kasihan tapi ini Pak kan ya, kasihan. Keterlaluan. Betul jadi, ya, sudah keterlaluan Pak ya, sudah kelewatan. Ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Mantap ya. Karena laporan Pak Jokowi itu, wah ini kuasa hukum Pak Jokowi guys juga kan, sebelumnya sudah bertahun-tahun isu ini diangkat terus. Benar. Sebelumnya Pak Jokowi juga meminta kami kuasa hukumnya untuk memberikan himbauan ke masyarakat luas. Kami sudah berikan himbauan 2 kali secara melalui konferensi pers, ternyata masih dilakukan terus. Dan Pak Jokowi merasa bahwa nama baiknya dicemarkan. Benar, betul sekali. Dan beliau difitnah. Oleh karena itu beliau mengeksersis hak hukumnya. Jadi poinnya di situ, mengeksersis hak hukumnya sebagai warga negara yang memiliki hak hukum. Jadi tidak ada kaitannya tentunya. Tapi kalaupun ada laporan mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu di Bareskrim, di mana Pak Jokowi merupakan terlapor, beliau sampaikan juga dan sekarang dibuktikan bahwa beliau taat hukum. Betul. Dan beliau kooperatif jika diperlukan apapun wajib hadir. Betul guys ya. Wah itu guys ya, Pak Jokowi kooperatif taat hukum ya, sedangkan orang itu guys ya yang ke itu ya, ke periksa ke luar negeri guys ya, periksa katanya guys. Waduh mang ya. Banyak alasan aja mang ya, sebelum dipanggil keluar-keluarnya guys ya. Setelah dipanggil ya alasannya minta ampun. Ya tidak kooperatif ya. Oke lanjut guys. Wah ini sudah ada Roy Suryo. Roy Suryo. Langsung nonton ya. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader. Wah. Kenapa salah itu ya? Lagi-lagi dari kambing hitam. Kenapa saya bilang bego? Kau jangan cari-cari alasan. Kalau kemarin kau keluar-keluar, kau bilang kau sudah menelisik sama si Resmond dengan keahlian kalian. Ahlian ya, keahlian mendalam. Kau mengelak. Secara bodoh aja anak TK menyebutkan siapa yang bodoh. Kalau kau pakar, harusnya kau selidiki keasliannya dulu. Betul ya. Tidak langsung diseropot guys. Soal telematika, pakai ELA, pakai ini. Kalau ini langsung diseropot ya. Udah masuk penjara aja kau. Membodohi bangsa Indonesia kalian. Betul sekali Pak. Ya, kamu telah menebar-nebar fitnah, menebar kerusuhan, menghasut bangsa, gitu dia.
Jadi kalau dibilang nggak kena pasal penghasutan, kalian itu juga bego. Karena sudah banyak sekarang seperti pengakuan si Kozi, ada jutaan di Instagram, di sosial media, dan lain-lain yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Itu artinya apa? Mereka adalah korban hasutan Ya, kalian. kena hasutan, itu guys, ya. menjadi bukti. Ya kan? Betul. Datang si botak satu ini, si pencuri panci ini. Koar-koar terus buncung kau. Akhirnya dari cara keluar-keluar menjadi barang bukti, jejak digital. Betul. Di mana coba kau seorang ahli? Ya. Ternyata setelah akhirnya baru kau selidiki yang posting di kau apa itu yang bilang asli itu baru kau sadar itu palsu. Kan edan kan? Ya. Oke. Prof. Suryo, udah jalani aja lagi kembali jadi residivis. Jangan keluar-keluar. Ya, kau. residivis. Ini Indonesia ini kamu buat. Ya, mungkin Kelompok ini kamu part sedikit 2-nya, sekecil, guys, ya. Tapi ingin menyatakan negara ini seolah-olah kalian ingin menyelamatkan bangsa. Bener. Keren sama kalian. Red Keren. ya. Inilah sosok Komarudin yang melaporkan rektor Wah, UGM ini guys, ya. dan 4 wakil rektor UGM, dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan juga Pak Kasmujo, dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Betul. Jadi arsip jasanya kah atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu sipil baru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan. Dan ini kan nanti kita minta supaya diuji oleh satu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak curiga-mencurigai. Dan rencana kita ya kita menghadirkan dari Amerika, Amerika coy. Australia, kalau perlu. Wah, ngeri mainnya aja. Tidak ada curiga-mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Betul. Selain itu, dia juga menuntut ganti rugi material sebesar 69 triliun dan itu, juga guys. imaterial sebesar 1000 triliun. Alasannya kenapa? Soalnya dalam waktu 2 bulan ini nilai rupiah itu menurun dan yang disalahkan adalah karena Kasus. adanya kegaduhan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Aneh ya, Aneh bintolil tuh. masalah ijazah bisa menurunkan rupiah. Gini loh Komarudin, kalau kamu juga menuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya kamu harus bawa bukti tandingannya. Betul. Misalnya seperti salinan ijazah asli, terus surat kelulusan, terus apakah benar Pak Jokowi itu pernah kuliah di UGM apa tidak, terus saksi, makanya saksi adalah adakah teman-teman kuliah Pak Jokowi di situ yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Gitu Komarudin. Kalau lo menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu hanya dari YouTube, maka itu bukan bukti untuk menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, Komarudin. Oh pantes, ternyata lo satu sekte dengan Ya benar ya. Satu sefrekuensi ya. Gini loh Komarudin, kalau kamu itu mau menuntut, ya jangan tanggung-tanggung. Nah, kamu kan udah menuntut rektor UGM, 4 wakil rektor UGM, dekan Fakultas Kehutanan UGM, dosen pembimbing akademik UGM. Harusnya lo tuntut juga tuh partai politik yang mengusung Pak Jokowi selama 5 kali ya, 2 kali mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, terus 1 kali mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jakarta, dan 2 kali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, dan tidak pernah kalah. Jadi intinya lo juga harus ngelaporin dari partai politik pengusung Jokowi, partai politik yang mendukung atau berkoalisi dengan Jokowi. Laporin juga tuh KPU, mulai KPU daerah sampai KPU pusat. Gitu loh Komarudin. Jangan asal nuntut terus minta ganti rugi. Emang lo gak punya duit Mendingan kumis lo sama kumisnya Raja Panji itu dilelang aja. Delokok. Ya,
Itu guys ya video dari publik menilai guys. Bagaimana menurut kalian guys terkait keputusan Pak Jokowi ini guys ya, yang akan lanjut proses hukum guys ya. Wah ini mantap ya, mantap surantap kalau seperti ini guys ya. Roy Suryo ya, apakah ini part 2 mu? Ya oke, untuk videonya cukup sekian guys ya. Salam YouTube Bun Nusantara. Publik nilai mengucapkan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.